Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, ketemu lagi bersama kami Ki Jolo Jolo dan gelar baru saya Kabayan. Kabayan itu artinya kepala. Bayan itu omongan. Bayan itu namanya Al-Quran nyata. Nah, jadi kepala kenyataan. Pemirsa, bukti nyata artinya Kabayan itu. Pada malam hari ini kita malam yang ke 59 pemirsa. Terima kasih, hari ini peningkatan yang luar biasa, terutama para subscriber baru. Tapi harapannya bukan hanya mensubscribe, tapi memang benar-benar kepingin ngaji dan mengetahui. Kebetulan ini kita masuk bab baru, bab 2 tentang jiwa. Siji nyawa, jiwa. Jiwa itu gabungan dari jin dan Allah. Nah, jadi nanti jiwa ini akan dikupas tuntas oleh Ki Jolo Jolo, karena kita sama-sama ngaji. Saya juga nggak tahu karena juga baru belajar, tapi ya itulah, kita sama-sama belajar intinya pemirsa. Dan untuk pemirsa yang baru bergabung, jangan lupa buka-buka video-video sebelumnya agar bisa langsung nyambung dengan materi yang akan kami sampaikan. Karena kalau langsung baru masuk kemudian mendengar omongan ini, nanti mabuk air got lagi. Jangan sampailah mabuk air got. Jadi pemirsa, tidak berpanjang kata, channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang narasumbernya adalah Ki Jolo Jolo akan membawakan materi tentang jiwa. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrah li
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih pemirsa, karena tanpa kunjungan pemirsa, tanpa kehadiran pemirsa, alangkah tidak ada artinya kami dari channel Nur Petunjuk Kecerdasan ini tidak akan ada arti yang berkelanjutan. Karena kenapa? Karena ada keterkaitan yang sangat erat, bahwa kalau kita mengetengahkan sesuatu tidak ada penontonnya, tidak ada artinya. Itu. Tapi ini adalah sebuah kebutuhan. Ini adalah sebuah mahakarya yang memang seperti apapun nanti ada interaksi di dalamnya, sekaligus ada hukum-hukum ketentuan yang terkait dengan apa yang telah kita ketengahkan ini. Makanya untuk kehati-hatian ini saya akan mengetengahkan dulu sesungguhnya mengapa Al-Quran itu dikatakan menggunakan bahasa lisanun Arabiyyun. Dan sesungguhnya bahasa lisanun Arabiyyun itu bahasa apa? Itu yang sebelum nanti saya melanjutkan yang kemarin itu Mas ya. Karena seperti apapun, ternyata Al-Quran ini merupakan handbook kita semua sebagai makhluk ini. Terutama makhluk yang kita mempunyai titel Khalifah fil Ard. Selain nanti menjadi Khalifah fil Ard, kita ada lagi bahasanya adalah seorang hamba Abdullah, atau nanti bisa disebut seorang linasi. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana huda linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sedangkan kalau jenengan tahu bahwa sesungguhnya kemasan keagamaan itu sendiri itu sesungguhnya keterkaitannya sangat erat, relevansinya sangat betul-betul melekat pada istilah yang selama ini kita sebut ketauhidan. Nah, sesuatu keagamaan yang berkaitan dengan ketauhidan ini ternyata tidak bisa terlepas dari sesuatu yang namanya spiritual. Dari kata-kata spirit dan ritual. Itu sebetulnya ada dua kata. Spiritnya itu sebetulnya azimnya itu karena menyentuh esensi, menyentuh substansi yang mendalam tentang yang mengakibatkan terjadinya ritual itu. Jadi ada energi yang membuat jenengan itu bergerak untuk melakukan pembuktian bahwa di dalam dirimu itu ada unsur yang mengakibatkan jenengan itu melakukan ritual itu. Lah ritual itu hal-hal yang berkaitan pembuktian dirimu terhadap ketentuan hukumnya Allah yang beri kepastian beritanya dikemas dalam nubuahnya itu, sehingga nanti untuk mengapresiasikan, mengaplikasikan dalam kehidupanmu itu ada ritualnya yang berkaitan dengan gerakan, langkah atau lakumu itu. Itulah makanya nanti disebut spiritual. Kesana sesungguhnya. Makanya sebelum saya melanjutkan lebih jauh, maka ini akan saya sedikit berikan penegasan, penajaman bahwa sesungguhnya membahas Al-Quran itu tidak semudah ini, tidak sesederhana ini. Mengapa Al-Quran itu tidak ternyata sekalipun ketata bahasaannya menggunakan penyebutan lafadznya, ada makhorijul huruf, ada tajwid, ada mansah mansuh. Di situ nanti kamu akan mengerti tentang mufrad dan jamak, ada isim makan, isim zaman, ada fi'il mati, fi'il mudhari. Tapi itu ketata bahasanya dan pelafatannya menggunakan tidak alfabet, tapi menggunakan ketata bahasaan Arabik atau bahasa Arab. Tapi sesungguhnya di dalam Al-Quran sendiri diketengahkan sekalipun menggunakan bahasa yang Arab,
Tapi ternyata sesungguhnya di situ selalu bukan disebutkan dengan bahasa Arabnya. Penterjemahan, pendalamannya, pemaknaan dengan penajaman apa yang terkandung di dalam pesan itu adalah menggunakan lisanun Arabiyyun. Sesungguhnya ke situ arahnya. Itu loh. Makanya saya akan mengetengahkan sedikit sehingga nanti itu sebetulnya ada penjelasan tersendiri, Mas. Karena banyak sekali cara mengulik Al-Quran itu nanti dengan etika, etimologi dari bahasa. Ada nanti sistem metodologis keilmuannya itu dari manteknya itu. Jadi dari coding-coding yang ada di angka maupun huruf penyebutannya itu. Sehingga makanya surat Al-Quran itu disebutkan surat 1 sampai surat 114 surat. Lah, juz juga ada dari juz 1 sampai juz 30 kecuali Ummul Kitab. Karena Ummul Kitab itu sesungguhnya berdiri sendiri, tidak masuk dalam surat maupun tidak masuk dalam juznya itu sendiri. Itu pemirsa yang perlu digarisbawahi. Makanya di sini saya nanti akan bahas ini, Mas Kaji nanti menyiapkan tulisannya itu sehingga nanti tidak perlu tanya. Saya selalu mengetengahkan bahwa kalau memang sudah ngaji Al-Quran kita memang harus betul-betul memahami itu. Dan jenengan gelem ra gelem kudu buka, nek ra buka jenengan ku juga ndak paham gitu loh. Karena memang Al-Quran itu kenyataannya seperti itu. Karena Al-Quran itu sesungguhnya bahasa kelangitan firman dari Allah yang disebut wahyu. Makanya penyebutannya adalah firman. Makanya disebutkan di situ Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim, tidak ada dannya. Karena itu kesatuan, satu kesatuan yang utuh. Seperti pemahaman tentang ketauhidan antara wahid dan ahad itu sendiri. Jadi sesungguhnya Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu adalah perjalanan kewahyuan dari Allah. Al-Quran itu nanti menjadi bahasa yang bisa kamu lafadzkan. Itu kan terjadi perubahan. Dari bahasa kewahyuan, bahasa langitnya Allah itu nanti menjadi sebuah ilmu. Itulah nanti di Al-Qalam disebutkan. Al-Qalam Al-Quran Alamal Insana Malam Ya'lam. Ya, nanti saya mengetengahkan itu juga ya. Itulah membuktikan bahwa Al-Quran sesungguhnya tidak sesederhana yang kamu lihat. Karena sesungguhnya Al-Quran itu firmannya Allah. Firmannya zat, bukan zat loh ya, tapi zat. Zat itu bukan merupakan sosok, bukan merupakan figur, bukan merupakan value. Karena zat itu adalah sumber. Itu loh. Jadi bukan merupakan sosok, bukan merupakan value, bukan merupakan wujud. Tapi nanti kalau zat ini penyebutannya kamu sebutkan Allah, maka akan ada wujud nanti. Nyatanya Allah bersifat wujud. Itu ke sana arahnya nanti. Sehingga jenengan kok pirsa, mengapa sampai terjadi perubahan seperti itu? Seperti kewahyuannya sendiri. Itu sesungguhnya perjalanan. Al-Quran diturunkan itu dengan metodologi keilmuan yang runtut dan jelas. Dan itu merupakan berita ketentuan tentang hukum-hukum Allah, kaidah-kaidah Allah, norma-norma yang di dalamnya dikemas dengan namanya nubuah. Sehingga nanti ada risalahnya, karena nubuah ini harus ada yang membawa untuk menyampaikan nubuahnya itu tadi. Nubuah itu ketetapan. Nubuah itu isinya adalah berita, hukum-hukum, norma-norma, kaidah-kaidah, ketetapan dari Allah. Lah itu nanti bisa ditulis. Yang menulis manusia. Itu loh Mas. Itu sesungguhnya. Jadi nanti sehingga dengan adanya nubuah dan ritual itu, kamu nubuah dan risalah itu akhirnya kamu bisa meritualkan Mas. Membuktikan bahwa itu nanti bisa kamu wujudkan dengan ritus atau ritual itu. Sehingga nanti ada larangan dan perintah kemasan di dalamnya. Itu loh sesungguhnya Mas. Ini perlu digarisbawahi loh ya. Karena dari bahasa kewahyuan itu adalah bahasanya Allah, firmannya Allah.
itu di kelangitan, lah akan diwujudkan untuk makhluknya yang diciptakan itu tadi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah itu nanti. Sedangkan kenyataannya alam semesta sudah diwujudkan. Itu loh Mas. Makanya sesungguhnya ritual itu sebagai alat untuk remaining sistemmu saja. Makanya jenengan secara rohani terdiri dari 7 lapisan. Secara jasad jenengan terdiri dari 7 lapisan. Secara alam ternyata jenengan mengalami perubahan, penurunan dari alam itu semua. Kamu lakukan di alam semesta, kecuali satu alam keabadian atau namanya alam kelanggengan itu. Kamu pindah alam sudah tidak mengalami alam-alam itu tadi. Itu loh Mas sesungguhnya. Dalam 6 masa nanti saat kejadian pemisahan bumi dan langit itu nanti masa bukan alam, karena nanti kurun waktu di situ sehingga ada dimensi ruang dan waktu yang berangkatnya dari sinar matahari meletak itu Mas. Makanya nanti ada perbedaan waktu subuh, waktu falak sama waktu fajar Mas. Ini nanti kita kupas lagi dengan Al-Quran, karena di Al-Quran penyebutan subuh, falak dan fajar itu berbeda. Kalau jenengan ngajinya tidak pakai Quran tidak bisa bedakan waktu 3 ini tadi, gitu loh. Sekalipun itu sama-sama diawali dengan fajar shodiq, nanti ada sholat subuh, kan gitu Mas. Tapi di situ juga ada waktu fajar shodiq, subuh dengan shodiq itu podo karo Abu Bakar As-Siddiq, itu loh. Karena akan menjelaskan ke kamu dari waktu gelap kamu berubah menjadi waktu terang itu nanti, dan kamu menyaksikan dengan shodiqmu itu sesungguhnya ke sana. Makanya nanti ada waktu falak, shodiq dan fajar. Sedangkan falak itu kan surat bukan alak. Falak itu yang falak itu surat apa? Coba itu dibuka. Falak. Yang falaknya loh ya. Gelap. Nah, yang falak loh ya. Iya, falak. Nah, makanya nek ini bisa saling menajamkan, saya seneng. Nanti dikoreksi lagi, nanti kita ketengahkan lagi ya. Makanya saya ngomong, ini tak buka semua. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang waktu itu dan mengapa sholat itu ada kandungan makrifatnya. Mengapa sholat itu melakukan di alam akhirat saat kamu melakukan ritualnya itu, dan mengapa sholat itu ada 2, 3 sama 4. Dan sholat itu nanti gerakannya mengapa seperti itu, dan apa kandungan-kandungan yang ada di dalamnya nanti akan kita kupas tuntas. Tapi ini sudah saya ungkap di permukaan dulu Mas. Tapi nanti ada pengungkapan lebih khusus, penajaman lebih spesifik ke arah sana. Nah, makanya jangan sabar aja lah ya. Makanya ini biar apa? Biar nanti tidak ada penerjemahan berbias antara apa yang saya ketengahkan ini dengan pemahaman kamu pemirsa, dengan pemahaman kita yang selama ini mengetengahkan Al-Quran ini sesungguhnya. Itu loh. Makanya saya tadi mendadak ini, sampai Mas Kaji datang ini saja saya tadi masih nulis. Itu sebetulnya. Makanya nggak bisa pemirsa. Ntar dulu Mas, sabar nanti tak kode. Jadi sesungguhnya apa yang kita bahas ini betul-betul nanti bagaimana kamu bisa pulang itu dengan rodiyah mardiyah. Sesungguhnya arahnya ke sana, karena kita ini mengalami perjalanan berpulang. Dalam perjalanan itu makanya kita harus benar-benar bisa kembali kepada Al-Quranmu itu sendiri, mengenali Al-Quranmu itu sendiri, mengenali dirimu itu sendiri, sehingga jenengan nanti bisa menjadi husnul khotimah. Karena tanpa kenal itu nonsen kamu bisa sudah. Wong ini bukan sulapan, bukan sihir kok. Itu ini adalah sebuah hukum kepastiannya Allah. Itu loh Mas. Makanya jangan ragu-ragu jenengan. Makanya alif lam mim dzalikal kitablah raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya apa yang telah diturunkan oleh Allah itu sendiri. Itulah Mas. Makanya ritual itu sebagai alat untuk remaining system atau alarm agar orang tidak melanggar hukum, norma-norma, kaidah-kaidah, aturan yang ada di sebuah peradaban manusia, agar tidak melanggar syariat karena ada ketetapan hukum Allah, sunnatullah. Itu loh. Clear ya di sini ya. Makanya tak tegaskan seperti itu. Saya sampai baca lah daripada saya nanti bingungi aja. Karena ini tadi mendadak.
asal usul munculnya bahasa ritual itu sesungguhnya kan dari bahasa kewahyuan. Terus karena kamu ternyata secara jasad itu diwujudkan, akhirnya bahasa kewahyuan firman-Nya Allah itu bisa kamu ritualkan dengan bentuk pembuktian dirimu itu melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah ritual Mas sebetulnya. Namanya itu loh. Lah, bahasa lisan menjadi tulisan sampai menjadi sebuah ritual, suatu rumusan agar orang selanjutnya mencari jawaban, substansi, esensi, hakikat dari apa yang mereka lakukan. Salah satu tanda-tandanya kekuasaan Allah bahwa Allah mengajarkan bahasa. Itu loh sesungguhnya. Makanya di setiap suku, di setiap benua, di setiap etnis, di setiap keturunan itu semua mengenal bahasanya masing-masing. Itulah sesungguhnya bahasa yang berkaitan dengan bahasa lisanun Arabiun. Fungsinya untuk menerjemahkan bahasa kewahyuan yang dari langit petunjuk Allah berupa nubuah itu tadi bisa diaktualisasikan dalam bentuk ritual dengan bahasa kelogikan dan keilmiahan Mas, sehingga nanti menghasilkan sebuah tindakan namanya ritual. Itulah nanti ada aturannya namanya syarat rukun, kan kesana Mas, itu sebetulnya. Nah, terus dasarnya dibuka Mas. Ini saya menerangkan ini dulu, nanti kembali ke yang kemarin itu, saya bahas kemarin itu. Karena hukum-hukumnya Allah yang kenyataannya saat kamu lalui di alam semesta ini terkunci oleh hukum-hukum kausalitas. Itu loh. Sebab akibat. Karena kamu melakukan sebab, maka akan muncul akibat yang dari kamu lakukan sebabnya itu tadi, gitu loh sesungguhnya. Makanya Allah itu sebetulnya tidak menyiksa dirimu, tidak jahat. Karena kalau kamu melakukan sebuah sebab, maka akan ada akibat dampaknya yang kamu terima dari sebab kamu melakukan itu, gitu loh. Itulah nanti namanya konsekuensi logis. Sehingga setiap hukum-hukum Allah, berita ketetapan hukum-hukum Allah yang dikemas dalam kaidah-kaidah, aturan, norma-norma itu pasti ada konsekuensi logis pembuktiannya dengan hukum pembuktian empiris itu. Karena hukum empiris itu adalah pembuktian norma-norma hukum yang berlaku pada sebuah peradaban manusia itu cocok dengan dirimu sendiri dan hukum yang telah ditetapkan dalam kebersamaan itu, namanya musyawarah lah istilahnya Mas, dalam sebuah peradaban itu loh Mas. Itulah nanti menjadi sebuah garis besar haluan negara itu loh Mas, sehingga negara sana menggunakan liberal, negara sini menggunakan republik. Itu kan sesungguhnya kesepakatan Mas sebetulnya. Seperti itulah sebetulnya. Mirsa channel Nur petunjuk kecerdasan. Ada ayatnya, saya lupa, tapi artinya aku ciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling berlita'arofu, ya, saling kenal mengenal. Tetapi juga di situ bahwa Al-Quran yang asalnya dari langit samawi diturunkan ke bumi dengan 4 adat kebiasaan yang berbeda, budaya berbeda. Kebetulan diturunkan di bangsa Arab karena yang paling jahil di zaman itu. Sehingga Al-Quran itu sudah menurut saya diturunkan untuk orang yang paling bodoh sekalipun bisa menerima, bukan orang yang paling pintar. Dan yang paling bodoh itu orang Arab pada saat itu. Tetapi karena paling bodoh, makanya orang Jawa yang paling luhur sehingga bisa mengartikan Al-Quran itu dengan luar biasa. Ya, artinya gini. Tadi kan sudah saya ketengahkan di pembukaan itu tadi
Sesungguhnya nanti bahasa lisanun Arabiyyun itu memang bahasa yang ada keilmuannya, artinya logik ya. Nanti terbukti di ayat ini yang telah saya tengahkan ya. Dicatat aja mas, bukunya itu diambil nanti sehingga jangan nggak tanya-tanya lagi. Ya, ada masih banyak itu. Nanti yang milik jenengan dibatasi sih mas. Bukan. Dilempit terus jenengan yang sebelah. Kok ya ada limpah-limpah dari sana ke sini kan lucu kan. Mestinya kan ya indah ini. Indah betul ini. Dia ikut mendengarkan, aku hadir, nggih wis absen, tak absene. Gak apa-apa. Namanya jadi jolo-jolo. Seru. Rambutku panjang, dawa, ireng. Monggo, lungguh sing apik ya, jangan ganggu. Ya. Dasarnya adalah Quran surat 30 itu Ar-Rum 22 mas. IS 30 ayat 22. Itu surat Ar-Rum mas ya. Yang ke-30 ayatnya 22 mas. Terus catat lagi mas di bawahnya itu. Yang gede-gede aja enggak apa-apa. Terus setelah itu adalah Ar-Rahman mas. Ayat surat ke-55 ayat 1 sampai 4. Nanti ini dari bahasa kewahyuan sampai menjadi bahasa ritual. Bahasa kewahyuan bisa sampai kamu ritualkan gitu loh maksudnya ya mas. Nah ini dikunci di ini, di Quran surat ini. Itu mas tolong dibacakan suratnya. 2 dulu. Bisa Surat Ar-Rum. di jolo-jolo ngerjain saya ini suruh nyatet. Sudah umur segini sudah nyatet-nyatet. Karena dia ingin mempelonco, karena dia dulu juga dipelonco, jadi saya dipelonco. Kok enak aku tosi nulis-nulis dan enggak katanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ihtilafu alsinatikum wa alwainikum inna fi zalika la ayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran surat 55 atau Ar-Rahman ayatnya 1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Artinya Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Makanya setiap peradaban, setiap ada penciptaan yang namanya manusia, ini termasuk salah satu Quran surat yang tadi disebutkan bahwa kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu sudah terbuka di sini. Ya Banda, tadi Mas Kaji kan sudah ngomong. Nah ini sudah mulai terbuka pelan-pelan. Inilah mengapa saya ingin mengetengahkan, mengupas Al-Quran ini betul-betul dengan metodologi keilmuannya, tidak sekedar dengan terjemahannya itu gitu loh, sehingga jangan nanti paham betul, sehingga kamu memaknai Al-Quran itu tidak meluncat-meluncat, karena di sini nanti ada kunci-kunci yang luar biasa. Ini saya belum ngomong codingnya mas ya, saya baru membahas tentang ketata bahasanya dari kewahyuan yang difirmankan itu. Ternyata jenengan itu oleh Allah dituruni yang betul-betul menggunakan keilmuan, artinya ilmiah bahasa Al-Quran itu. Itulah makanya berkaitan dengan karakternya si Ibrahim, karakternya si Musa. Di surat Sabihis itu kan ada Ibrahim wa Musa, suhufam Ibrahim wa Musa, karena gandengan.
Musa itu merupakan karakter kecerdasan, mewakili karakter kecerdasan. Si Ibrahimnya mewakili karakter kelojikan. Sehingga kalau nanti itu kamu gunakan, maka kamu bisa merubah ketatabahasaan kewahyuan itu menjadi mudah kamu terjemahkan ke dalam dirimu ini, karena penciptaanmu adalah kitab. Clear di sini. Artinya langit itu jangan diterjemahkan yang di atas itu, Mas. Langitnya jenengan ini gitu, Mas. Roksunmu itulah, kepalamu itulah sesungguhnya langit. Lah bumimu ini ya yang di bawah leher ke bawah ini sebetulnya bumi. Itu loh, Mas. Makanya antara langit dan bumi ini ada sifatnya, ini adalah sebagai fasilitator dan langitmu itu adalah sebagai katalisatornya, karena segala daya pemikiranmu, segala daya inspirasimu itu ada di singgasana sini, nanti diolah di perasaanmu itu, di fuad, di kulub, di lipatan tuanya di atas, di fuad, di kulub, terus nanti di muqaddasil tua itu di sini. Itu loh, Mas. Sehingga jenengan nanti bisa mengonektivitaskan antara kepalamu dengan yang ada di sini, sehingga kerjamu itu nanti serba terkontrol dengan segala macam emosi itu, Mas. Kejiwaanmu itu sesungguhnya nek jenengan tahu gitu loh. Jadi tidak lari kemana-mana. Al-Quran ini sebetulnya bahas dirimu itu. Langit itu yo enek neng awakmu, bumi yo enek neng dirimu, itu loh, Mas. Akhirnya jenengan nggak ngawur gitu loh. Oh ternyata seperti itu. Iya, makanya nanti karena apa? Saya mengetengahkan ayat yang telah ada ini, Quran surat ini. Terbukti apa? Di Quran surat yang Ar-Rum ayat 22 itu tadi, coba Mas dibaca lagi Arabnya aja. Yang Ar-Rum 22, Mas. Pelan-pelan aja, Mas, biar enak saya nanti. Ar-Rum. Ya. Surat berapa? Surat 22. Ayat. Wa min ayati Ar-Rum 22, Mas. Ayatnya 22. Ar-Rumnya itu 30. Oh ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. La ayati liulil alamin. Ini sesungguhnya menggunakan ilmu, Mas. Udah tahu di situ. Sehingga makanya sesungguhnya bahasa kewahyuan itu kan akan diterangkan dengan ilmu, Mas. Kaitannya itu. Makanya sifatnya bahasa kewahyuan itu adalah ilmiah. Terbukti di sini ilmin itu loh, Mas. Orang-orang yang mengetahui karena dia punya ilmu, makanya di sini disebut ilmin itu. Itu dari kata-kata ilmun. Itu loh, Mas. Makanya bahasa Al-Quran itu bahasa yang ilmiah, karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa wahyu, firman, sehingga bahasanya sangat ilmiah. Kaitannya maksud saya pengen menekankan bahwa yang membuktikan ilmiahnya di mana? Di terakhir ini loh, Mas. Alimin itu gabungan orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, sehingga Al-Quran itu, kewahyuan itu bahasanya bahasa ilmiah karena ada ilmunya. Terbukti jenengan itu ternyata nek diselidiki ana ilmune kabeh berapa ya? Nah itu loh, Mas. Tuh sesungguhnya larinya ke situ. Terus habis itu Ar-Rahman 55 suratnya, ayatnya 1 sampai 5 dibaca Arabnya aja, Mas. Ya. Ar-Rahman Alamal Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan. Terjemahnya pelan-pelan.
Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajar Al-Quran dan menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Nah, sehingga bahasanya Al-Quran itu nanti dari bahasa kewahyuan bisa dilafatkan, artinya bisa dilesankan. Setelah dilesankan berarti bisa dibicarakan. Kan bisa sampai bicarakan toh Al-Quran itu. Bisa kamu bahas dengan keilmuan, bisa kamu bahas dengan logika, makanya lisanon yun, arahnya ke sana. Saya ingin membuktikan bahwa bahasa wahyu itu sampai bahasa itu sebagaimana. Karena ternyata mulai wahyu pertama sampai sekarang itu tidak berubah, Mas. Yang berubah yang menerjemahkan wahyu itu. Karena mulai kenabian dan kerasulan 1447 Hijriah ya seperti ini. Artinya bahasa kewahyuannya tetap tidak pernah berubah, ilmunya ya seperti itu. Nanti penterjemahannya disesuaikan dengan bahasa masing-masing etnis. Nek Inggris ya di Inggris no, nek Cina di Cina no, nek Jawa di Jawa no. Maksudnya gitu loh, Mas. Sehingga bisa kamu pahami terkandung apa yang ada di dalam makna pesan itu. Ya. Tapi tidak meninggalkan keilmuan yang logik. Ya. Makanya bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang rasional. Ya. Itu loh, Mas. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, apa yang barusan disampaikan Ki Jolo itu dengan bahasa ilmu pengetahuan. Tapi jangan lupa alhamdulillah di Inggris, wah gaya kayak sudah pernah ke Inggris saja. Buah apel itu seperti kita di sini buah jambu air, di mana-mana ada. Begitu kita makan di sini buah apel, ya begitu rasanya. Orang Inggris nggak ada pohon durian. Durian dibawa ke Inggris, ya rasanya tidak berubah. Seperti itu Quran, alhamdulillah. Gampangnya gitu pemirsa. Ya, boleh. Jadi artinya bahasa Al-Quran itu adalah bahasa syariat. Makanya nanti bisa kamu ritualkan. Baca lagi nanti kamu biar ngerti dari mana kok bisa muncul bahasa syariat. Itu nanti di An-Nisa, Mas, ayat 163. Ingat-ingat ya, bahasa kewahyuannya Allah itu sesungguhnya mulai kenabian sampai sekarang tidak berubah. Tetap seperti itu. Yang berubah yang menerjemahkan dan yang menafsirkan. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi apa-apa yang di Al-Quran itu mesti ada contohnya di alam dan pasti juga ada contohnya di dalam diri. Cuman karena kita tidak tahu pemirsa, kita tunggu lanjutannya dari Ki Jolo yang sudah tahu. Itu saja pemirsa, santai pemirsa, jangan keburu-buru. Karena kecuali yang sudah kebelet tahu besok mati, nah itu harus dibaca malam ini khatam. Pemirsa, artinya surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Daud Zabur. Artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Penegasan. Harus satu anbiya.
Di situ lengkap sekali ya. Sangat. Nah, dan di situ ada kata-kata di Arabnya itu Junan Bersani Mas. Wa syara'a itu disyariatkan Mas. Dilihat di Arabnya itu. Saya karena perlu mentroni karena auhaina ilaika kafa auhaina inna bina inna apa ya? Ilanu. Ilanu ya bukan dong. Yang sebelumnya Mas. Atau nanti Inna auhaina ilaika kafa auhaina nabiyina min ba'dihi wa auhaina ila wa ishaq wa yaqub wal asbati karena sebab wa isa wa nuhi wa hudau wal was ya lain apa ya. Fa'ataina Daud Zabur. Nggak ada kalimat syariat di sini. Bentar, makanya harus tak cari dulu daripada nanti di sini aja bisa kan. Oh Asyura-nya 4213 Mas Asyura. Ya udah, ini artinya menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam kenabian mulai nanti Nabi Nuh kan diawali dengan Nabi Nuh Mas itu ya. Bener Mas. Inna Nuhin inna uhaina ilaika kafa uhaina ila Nuhin. Pertama Nuh ya disebut ya. Nah, artinya mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad nanti tidak berubah. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya. Jadi ini penekanan bahwa sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata seluruh kenabian dan kerasulan itu mulai Nuh sampai Muhammad, Al-Quran ternyata tidak ada perubahan, tidak mengalami perubahan. Nanti yang mengalami perubahan adalah peradabannya manusia itu saat dia nanti dalam kurun waktu itu Mas, gitu loh, dalam kurun masa. Makanya dulu belum ada HP, sekarang ada HP. Dulu belum ada mobil, sekarang ada mobil. Itulah. Tapi dulu ada tikar terbang. Ya. Tapi jenengan kalau saya tanya Mas, sesungguhnya yang untuk kamu pakai, yang bisa kamu pakai itu tulisannya apa yang tidak tertulis Mas untuk ritualnya itu? Yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis. Terbukti apa? Kalau jenengan ngekoi anak, ternyata sih mbok openi kan tulisannya. Oh iya. Udu artinya sing mbok openi udu akte kelahirannya. Tapi sing mbok openi justru Al-Qur'an yang tidak tertulisnya. Tertulisnya kan telah lahir dari pernikahan si fulan karo si fulan, melahirkan anak, itu kan hanya sekedar tulisan Mas. Terus dibuktikan dengan adanya pelaporanmu neng dispendu. Keluarlah namanya akte kelahiran untuk menerangkan bocah jabang bayi itu. Tapi sesungguhnya yang bisa melakukan ritual kan bukan tulisannya ini, tapi justru wujudnya si bocah itu. Ngerti maksud saya? Lah adimnya itu sesungguhnya yang substansi dan esensi itu, tapi karimnya penulisannya itu. Bisa kalau saya tahu. Nah, maksud saya gitu loh Mas. Makanya sepeda motor itu bukan STNK-nya, bukan BPKB-nya yang kamu pakai untuk kesana kemari, tapi surat STNK-nya harus kamu bawa karena itu nanti termasuk syarat rukun kamu berlalu lintas. Tapi kan kamu naiki bukan STNK sama BPKB-nya, yang kamu naiki wujudnya sepeda motor itu. Sudah bisa ini maksud saya, mengonektivitaskan, relevansikan loh ya. Itu karena mengapa? Sesungguhnya dirimu ya seperti itu. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Lah yang tertulis ini, tapi yang tidak tertulis kan jugruk ini sesungguhnya. Paham maksud saya? Itu loh Mas sebetulnya. Tapi orang akan sulit mengenali ini kalau tidak membaca ini gitu loh Mas. Karena seperti apapun, ngerteni Emi Raya kan kudu ndelok akte kelahirannya sih. Makanya nek ning dine Pak ada kakak, Pak ada KTP, kan nggih buktekne menungso sing nang ngarepe diadepi arep daftar ning bank itu lah. Apa arep kerja ning ndi kan gitu Mas. Clear di sini ya. Sudah sampai tak buktikan kayak ngono loh Mas. Saya contohkan seperti itu loh.
Nah itu sekarang ke anu Mas, As-Surat 42 Mas ya. 13, iya. Surat 42 ayat 13 Mas. Oke. Iya, ini nanti yang syariat itu ternyata diterangkan di surat Asy-Syura 42 ayatnya 13. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'alakum. Nah, tar. Syara'alakum ini dari kata-kata syara'a itu artinya syariat, Mas. Disyariatkan. Apa artinya syariat? Nah, syariat selama ini jenengan pahamnya apa? Aturan, Mas. Sehingga jenengan kok iso ritual gitu, Mas. Makanya disyariatkan itu nanti diritualkan itu loh, Mas. Syariat itu sebetulnya lisan yang bisa menjadi sebuah ritual, suatu rumusan agar orang selanjutnya mencari jawaban substansi esensi hakikat dari apa yang mereka lakukan itu, gitu loh Mas. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tab'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasa'u wa yahdi ilaihi may yunib. Artinya Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu dari kata-kata itu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegaklah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan pada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Nah, ini menerangkan bahwa sesungguhnya yang namanya wahyu itu nanti bisa disyariatkan itu, Mas. Artinya disyariatkan itu firman-Nya Allah, kewahyuannya itu bisa kamu aktualisasikan dengan bentuk ritualmu itu loh, Mas. Makanya jenengan tadi sudah dikasih yang di awal tadi bahwa ternyata firman-Nya Allah itu bisa kamu bahasakan dengan bahasamu sesungguhnya, sesuai dengan bahasa peradaban maupun kultur etnis yang ada di lingkungan itu, dengan bahasa keilmuan yang logik, sehingga rasional dengan hukum-hukum yang ada nanti di alam semesta itu, dengan contohnya hukum kausalitas itu loh Mas, hukum sebab akibat. Itulah namanya konsekuensi logis yang harus kamu terima. Setiap kamu melakukan sebab, maka akibat apa yang kamu lakukan dari sebab itu tadi. Maksudnya Allah seperti itu. Sehingga kamu jangan mengembalikan itu ke Allah. Aku kok diuji koyok ini, aku kok bertubi-tubi kena kayak gini. Kan tidak boleh. Allah kan sudah menguji dengan hukumnya. Awas loh ya, kalau kamu melakukan ini, maka konsekuensi logis yang kamu terima ini loh ya. Dari sebab kamu melakukan itu ada akibat. Ya, tahu kan? Sehingga Al-Quran kan diterangkan semacam ini, kamu apa istilahnya, kamu ingkari yang seperti apa? Nah, suruh nerangkan yang seperti bagaimana gitu loh Mas. Karena ini bahasa kewahyuan Mas. Dan kewahyuan yang diterima oleh Nabi Nuh pertama sampai Muhammad ditegaskan sampai 2 kali di Quran surat tadi. Tidak ada bedanya, makanya kamu jangan berpecah belah. Dengan adanya nubuah dan risalah kewahyuanku itu, sehingga kamu tetap meyakini dengan ketakwaan. Karena mengapa? Saya turunkan itu dengan ketentuan
berita kepastian ketentuan hukum-hukumku ada di situ. Dan mulai Nuh sampai Muhammad tidak berubah. Itu loh. Sehingga kamu jangan berpecah belah dengan datangnya kewahyuan itu. Tapi bagi orang-orang musyrik, orang yang mengesampingkan datangnya wahyu itu sangat berat menerima kedatangannya itu. Pemirsa, channel Nuh Petunjuk Kecerdasan. Memang kalau kita dengarkan apa yang barusan disampaikan oleh Jowo bahwa sebenarnya dari awal sampai bab 1 selesai itu menerangkan ada 5 tipe orang, 5 tipe orang, prototipe orang, sampai nanti datang ilmu kitab, Ya, itu Al-Quran. ya, Kemudian setelah masuk bab ini tentang jiwa, di mana itu ada 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani itu yang ada di dalam tubuh kita saat ini, yang itu mengandung unsur bumi, sedangkan rohani adalah ruh yang langsung dihembuskan dari Allah. dan Kemudian ruh langit tadi, kemudian yang tidak terlihat atau batin, dohir, jasmani, itu digabung, disatukan, sehingga nanti muncul jiwa, terkonektivitas antara jasmani dan rohani. Nah, konektivitas inilah yang selama ini kita rancu, ya, menurut ya, saya. betul, ya, betul. Karena tadi sudah Nah, dijelaskan buat sama aplikasinya. Ki Jolo bahwa sepeda motor itu fisiknya sepeda motor, tapi apa itu sepeda motor, produksi kapan, Ya, itu dikasih penang sendiri, namanya Ya. surat-surat ya, BPKB dan ya, STNK. betul, betul. Kalau BPKB itu tanda kepemilikan si pemilik badan Ah, atau si pemilik motor, sementara STNK itu juga bagian dari BPKB, tetapi Untuk surat STNK jalannya. itu untuk surat jalannya, ya, agar di mana-mana itu kita aman, karena banyak jin jalan-jalan itu. Nah, jadi bahasanya itu, karena dari satu tempat ke tempat lain berpindah itu selalu ditanyakan, iki montore sopo, Iya. motormu apa montore wong? karena nek colongan nggak duwe surat pasti Nah, kan gitu. Jadi intinya begitu. Tetapi si yang tanya itu tidak butuh BPKB, karena BPKB hanya untuk jual beli. Oh, ini memang milikmu, ada namamu di situ. Tapi kelengkapan yang ditampilkan BPKB itu diringkas di dalam STNK STNK itu. Jadi sebenarnya STNK sama BPKB ini kalau di kenyataan dunia nyata itu mengada-ada. Yang benar itu tetap akte kelahiran dan si pemilik badan, itu udah 2 aja sebenarnya. Ya, tapi seperti apapun nyatanya ada KTP kok. Ada kartu kakak kok. Itu meniru-niru ya. Iya, lah. Tapi saya tidak menafikan itu. Ya. Makanya begini loh pemirsa. Jenengan setelah Al-Quran ini saya ketengahkan seperti ini, biar tidak ada celah untuk menyesat-nyesatkan atau menjas saya atau menilai saya ngawur tentang penerjemahan ini. Karena begini, saya buktikan aja ya. Al-Quran itu sudah dikunci dengan QS, Quran Surat. Sudah diterangkan seperti ini. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya wahyuku ini mulai Nuh sampai Muhammad tidak ada perubahan di situ. Makanya kamu jangan berpecah belah dengan datangnya kewahyuanku ini, justru untuk menyatukan sehingga kamu nanti bisa bertauhid dengan itu. Clear di sini, Mas.
Cuma nanti interpretasimu itu yang akan merubah ketauhidan itu sendiri. Itu yang tidak boleh oleh Allah. Itu loh Mas. Ya. Paham maksud saya ngomong interpretasi? Karena interpretasi itu nanti akan subjektif terhadap latar belakang kamu lahir di mana. Latar belakang keilmuan kamu secara sains teknologi atau secara status kependidikanmu. Itu kamu nanti pendidikan SD, SMP, SMA atau mahasiswa itu, atau kamu mungkin S2, S3 akan beda kamu interpretasikan apa yang ada di dalam nubuah dan risalah itu. Itu loh maksud saya Mas. Sehingga jenengan tidak usah berdebat. Karena tidak untuk diperdebatkan, jenengan sudah dikunci. Awas ya, bahasa kelangitanku dengan tak kunci dengan hukum-hukum ketetapanku saya beritakan terhadap kamu, itu bisa kamu lafadzkan, bisa kamu bahasakan, tapi dengan keilmuanku, jangan melenceng kamu. Maksudnya seperti itu sesungguhnya Mas, gitu loh. Jadi Sehingga bisa untuk menyatukan kamu secara ketauhidan. Lah ternyata yang membedakan interpretasi yang menerima ketauhidan itu Mas, itu pun terjadi setelah kenabian dan kerasulan. Itu sesungguhnya. Keplak ana ndasmu nek wis ngene iki, ngeluh pasti awakmu gitu loh. enggak ngeluh bisa. Nur, petunjuk kecerdasan. Kita hanya meruntut video-video, saya mengingat-ingat. Jadi BPKB itu sama dengan kolubala, sahidna. Sementara STNK itu sama dengan asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Dan yang mengucap ini diri kita sekarang. Wow. Sehingga Iya. bisa menyebut bala, bisa menyebut asyhadu. Nah, jadi nggak ada yang sulit. Itu pemirsa. Cuman karena cerita ini panjang, kalau tidak dari awal, tidak runtut, pusing. Tapi karena saya dari awal tadi langsung konektivitasnya ada. Akte kelahiran. Di akte kelahiran tercatat bapakmu, ibumu. Bala, Allah, Rob. Begitu kita sudah besar, diberitahu di STNK itu speknya, plat nomornya dikeluarkan, tanggal berapa, itu keadaan kendaraannya saat ini. Di tubuh kita, ya balik itu, karena kita sudah balik, makanya kita bisa ngomong, itu berdasarkan apa? Ini, Ya. Quran. Tapi itu nanti ada pembahasan tersendiri, tidak Ya. seperti ini. Nanti balago itu ada sendiri. Ya, ini bahasa saya, bahasa Ya. menggampangkan. Karena saya ini selalu apa-apa tuh saya tidak pernah memandang sulit. Pasti gampang dengan cara saya, tapi belum tentu dengan cara panjenengan. Karena apa? Nanti kan ada yang menerangkan. Karena kita tidak sekonyong-konyong kejar langsung pinter 23 tahun. Ki jolo-jolo 23 tahun, saya baru 60 hari nih, mau kurang 1 hari. Tentu tidak sama pemirsa. Jadi ada satu pepatah nih yang harus diingat. Orang tua saya bilang, nggak ada ceritanya wong sinau mate. Iyalah. Nah, Nek masih sinau masih panjang Ya. kan gitu. tapi kalau ada orang belajar mate itu kena angin duduk. Nggak tahu sumbernya angin Ya. dia. Jadi kalau kita belajar, selama kita belajar mesti bisa. Tapi pertama kali mendengar, ya begini apa sih kayak ini, gitu loh. Tapi kalau kita sudah halaman ke-10, halaman ke-1 sampai 9 itu pasti sudah kita dapatkan. Tapi kalau langsung buka halaman 10, ya pasti kelencingan, kan gitu aja. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Ini hanya joke pemirsa. Jangan takut belajar gitu loh. Iya. Kalau ki jolo-jolo ngono ngene, kan jenenge dene guru wajar ngono. Soalnya 23 tahun ngeluh dene. Nah, kita kan nggak ngeluh gitu loh pemirsa. Oke, langsung ki jolo-jolo. Oke, terima kasih. Makanya sebetulnya saya lebih cenderung untuk menegaskan sehingga jenengan nanti tidak iwuh gitu. Artinya jenengan itu tidak ngawur gitu loh ngomongnya juga. Karena mengapa? Sesungguhnya bahasa Al-Quran, kewahyuan itu tidak pernah berubah mulai Nuh sampai Muhammad. Bahkan sampai sekarang saya bahas ini sama sudah plek. Tidak ada yang beda. Tapi dicerita bagaimana Interpretasi itu Mas. orang-orang yang nabinya nggak ada yang mengikuti siapa?
yang dia Banyak. menyampaikan tapi nggak ada yang satupun yang mau. Nabi Ilyas itu ya banyak ditentang. Bahkan yang Yusuf lari sendiri- itu Nabi Harun. Nabi Harun itu sampai lari, nggak mau. Betapa berat dan sulitnya. Aku rakwat melayu wes tumpleken bumi ini akhirnya ditumplek mbek Gusti Allah memang itu. Gitu loh. Nah, jadi kalau bahasa kita sekarang ya tadi belajar itu ya anak dimasukkan kelas orang 50, apa semuanya ranking 1 atau ranking 50 kan enggak, mesti ada urutannya gitu loh. Ya tahu saya. Gitu. Makanya saya itu ini sambil rileks aja ya. Artinya bener ini harus rileks karena saya nanti akan menyentuh lebih dalam setelah ini. Makanya ini tadi tak ketengahkan karena dia ngirimin video saya. Ngirimi video itu antara dua orang, yang satu memang ketata bahasa Arabnya jos, yang masih muda itu. Saya sendiri ngerti, wah gendeng orang ini, yang cowoknya ya, yang masih muda, ganteng, pinter, tak lihat channelnya itu, memang luar biasa. Nah, yang satunya sepuh, mencontohkannya, menganalogikannya memang nggak pas dia gitu loh. Akhirnya terevaluasi dari situ, wah. Terus saya akhirnya, wah, dah seperti apa saya nanti kalau sampai ngawur ini. Ya. Makanya terus saya buka Lisanun Arabiyyun itu, gitu loh maksud saya. Karena bahasa Al-Quran itu sesungguhnya bahasa untuk kamu menjadi satu ketauhidan itu. Sehingga nanti tidak ada perbedaan kepada siapapun, gitu loh. Padahal itu baru dua suku itu. Ya, Ya. suku yang muda itu suku ini, yang tua Ya. suku ini. Ya gitu. tahu saya. Makanya ngatos-ngatos pemirsa, saya makanya cenderung selalu begini. Jangan terprovokasi dengan omongan saya. Jangan tergiring dengan apa yang saya sampaikan sebelum apa yang saya sampaikan ini jenengan rasa kese, tapi juga jenengan buktikan dalam kehidupanmu itu terhadap hukum-hukumnya Allah yang ada di situ. Dengan peradaban yang kamu hadapi, dengan dirimu itu duduknya di mana? Cocoknya di mana? Apa tadi ngawur enggak cocok dengan apa yang ada di dalam dirimu? Ya kamu apa? Kamu Mas tolak. Tapi begitu cocok, nolak bingung kamu. Lah nek nolak ya pindah alam. Secara logika gitu loh. Pemirsa channel Nur Tunjuk Kecerdasan. Jadi 3 unsur di dalam tubuh kita ini, pemirsa, yang asalnya dari bumi kembali ke bumi, Otomatis. yang asalnya dari langit kembali ke langit. Cuman ada bawah satu dia tambahannya. Unsur yang masuk ke dalam bumi itu di CCTV ketika hidup, namanya jiwa. Makanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, Nah, itu bukan jiwanya. innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan. Iya. Ini salaman. Dia sudah mulai connect. Nek enggak connect tetap saya langsung tak kantor jerat gitu. Boleh. Dan ini karena ngaji, pemirsa. Dulu saya tidak bisa ngomong innalillahi itu opo, podo ayam irji'i. Kalau sekarang irji'i itu jiwa yang pernah hidup di 6 alam, Ya, kemudian akan kembali ke alam. asal usulnya itu. Nah, dan di situ menerima sebab akibat dia hidup di bumi. Iya, Ya. betul. Iya. Intinya itu aja. Iya, Dan itu otomatis. Quran 30 juz sekarang. Iya. Cuman dalam prakteknya harus kaya, harus sugih, harus pinter. Ngeluh sama naik kongkon moro tua kaya ngono calon besan. Ngelundas wis. Kon nggak sugih minggir, laki-laki nggak punya duit minggir, sembarang kalir minggir. Makanya pemirsa yang mengikuti channel ini usia 20, Wah, sudah 5 tahun lagi 10 Jos Marco tahun Jos. lagi jenengan kalau bener-bener seneng ini sudahlah, pasti menemukan sesuatu udah. Paling enggak ketemu jodoh rela. Artinya kalau pemirsa lihat di sini ya, ini semua orang lah menurut saya ketika fase-fase usia sekian sampai sekian, usia gila-gilanya sebagai manusia, Iya. iya kan, pasti akan mencapai puncak. Iya. Tinggal dia puncaknya itu berapa tingginya. Ada yang dia sampai di puncak baru 100 meter dia sebut puncak, Iya. ada juga yang 1000 meter baru dia sebut puncak. Iya. Yang penting sampai ke puncak. Dan itu ternyata sudah dijabarkan. Iya. Kalau di Bima tuh ada namanya 2 gunung kembar di Raba. Memang namanya di Raba, gitu loh. Kalau Makanya. kita Mount Everest paling Ya. tinggi, tapi di kita juga ada Himalaya. Iya. Tapi Makanya- ternyata bukan itu. Iya, makanya jenengan kersani ya.
dulu saya masih usia muda itu, wah, namanya menggauli istri itu ya bisa 10 kali, 8 kali. Itu secara logika nikmatnya minta ampun. Makanya mumpung kamu masih muda, ngaji yo sing temenan wis. Ojo pengajian. Ngaji yo wis ngono ya. Ojo mbok keian. Kalau nanti kamu kasihan belakangnya itu wis dadi kuburan, dadi jaranan, bukan asli jarannya. Gitu loh. Makanya ngaji yang bener-bener jangan pengajian. Saya kalau pengajian enggak mau. Tapi kalau ngaji ya bener-bener karena ngasah jiwa, ngopeni jiwa, ngasih jiwa, ngasih ilmu ke jiwa. Itulah ngaji. Tapi kalau pengajian ya kayak jaranan kan berarti bukan jaran, permainan itu. Kayak kuburan kan berarti bukan kubur. Karena kuburan itu sekedar untuk menaruh jasad. Tapi kalau alam kubur itu sesungguhnya alam kebodohan jiwamu itu. Kamu tidak kenal Al-Quran. Nah, kalau kamu tidak kenal dirimu, bingung dengan dirimu, berarti Mbak Gusti Allahmu ya jelas ra kenal lah. Logikanya gitu. Karena dirimu itu dari Allah. Makanya kamu harus bisa membedakan mana Allah, mana saya. Dan mengapa saya kok dari Allah? Biar bisa itu sehingga kamu mengerti tentang kitabmu ini gitu loh. Sebetulnya saya mengetengahkan ilmu itu gitu loh. Itu pemirsa. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita cukupkan dulu di video kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya karena titik berat masing-masing video itu beda-beda. Oke pemirsa, buka-buka video-video sebelumnya biar nyambung. Kalau langsung pertama kali melihat ini, nanti mabuk air got lagi. Jangan pemirsa. Jangan lupa subscribe ya pemirsa ya. Like, comment, and share. Makanya ini saya membuktikan biar tidak mabuk air got.